Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita bertemu lagi pada mata kuliah fisioterapi olahraga. Hari ini pertemuan keempat. Tidak terasa waktu begitu cepat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penyusunan program latihan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya cedera pada olahraga. 3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana itu fisioterapi olahraga, dasar-dasar dari fisioterapi olahraga, kemudian physical fitness yang terdiri dari kesehatan dan skill. Nah, pada kesempatan ini kita berbicara terkait dengan bagaimana menyusun program-program latihan yang kita sudah pernah pelajari untuk mencegah terjadinya cedera pada berolahraga. Oke, seperti kita ketahui bahwa sebuah artikel di Amerika Serikat menyatakan bahwa hampir setiap hari sekitar 27.000 orang mengalami sprain ankle ketika dia melakukan aktivitas olahraga harian atau olahraga favoritnya. Nah, hal yang sama disampaikan oleh Sport Medicine Australia mengatakan bahwa sekitar 1 dari 17 orang yang ikut berpartisipasi dalam olahraga ataupun latihan mengalami cedera. Nah, hal ini cedera dengan melihat data tersebut, maka cedera ini lebih banyak dialami dibandingkan olahraga-olahraga profesional ketika melakukan pertandingan. Nah, jika ingin meningkatkan performa atau performa adalah tujuan kita, maka alangkah baiknya harus terbebas dari yang namanya cedera. Nah, olehnya itu ada beberapa tips yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, bagaimana supaya bisa terbebas dari cedera olahraga. Oke, baik. Yang pertama ya adalah pemanasan atau warming up. Nah, seperti ada banyak artikel mengatakan bahwa pemanasan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena yang pertama, sebagai persiapan fisik dan mental untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Selain itu, dapat meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan detak jantung dan laju pernapasan, serta peningkatan aliran darah, yang pada akhirnya membuat otot, tendon, dan organ-organ yang lain siap untuk melakukan aktivitas yang jauh lebih berat. Nah, pemanasan itu tidak dilakukan sembarangan, harus yang struktur. Supaya apa? Supaya pemanasan yang kita lakukan benar-benar efektif dan bisa menghindari kita dari terjadinya cedera olahraga. Ada banyak cedera yang terjadi akibat dari pemanasan yang kurang atau malah tidak melakukan pemanasan. Olehnya itu, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana pemanasan itu yang baik, yang struktur, sehingga mencegah terjadinya cedera olahraga. Nah, sebuah pemanasan itu harus dimulai dari gerakan-gerakan yang paling mudah, yang ringan, kemudian lebih kompleks. Nah, ada 4 elemen penting yang harus diperhatikan dalam pemanasan supaya pemanasan itu efektif. Yang pertama, pemanasan secara umum, kemudian peregangan statis, yang ketiga adalah pemanasan secara khusus atau sesuai dengan cabang olahraga yang akan kita lakukan, dan yang keempat adalah peregangan statis. Peregangan umum
Ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Yang harus diperhatikan adalah tingkat kebugaran atlet. Kenapa? Karena dalam pemanasan umum ini kita tidak bisa memberikan mematok waktu misalnya 10 menit harus pemanasan umum. Jadi kita tetap memperhatikan kebugaran atlet. Kalau ternyata memang atletnya sudah bugar, waktu sekitar 5 menit itu sudah cukup untuk melakukan pemanasan secara umum. Dan perlu kita pahami bahwa tujuan dari pemanasan umum itu sendiri yaitu meningkatkan detak jantung dan meningkatkan pernafasan. Jadi kalau sudah sedikit jantungnya sudah sedikit tinggi, itu bisa dilanjutkan ke peregangan atau kegiatan selanjutnya. Kemudian yang kedua, jadi setelah pemanasan umum, kemudian peregangan statis. Nah, peregangan statis ini dilakukan sekitar 5-10 menit. Nah, gerakannya ini yaitu mengulur otot sejauh mungkin, kemudian mempertahankan sekian lama 20-30 detik atau 1 kali 8 hitungan. Itu bisa dilakukan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan dari peregangan statis ini adalah cara aman menghindari cedera. Selain keuntungan ada kerugiannya, yaitu dapat menyebabkan cedera atau sakit apabila kita melakukan peregangan secara tiba-tiba, melakukan peregangan yang sejauh mungkin, misalnya split ataupun misalnya kayang, langsung kita kayang tanpa ada pemanasan terlebih dahulu ataupun gerakan-gerakan sederhana yang menuju kayang. Nah, kalau kita langsung kayang atau langsung split, itu akan menyebabkan otot terasa sakit. Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemanasan khusus. Jadi pemanasan khusus ini harus disesuaikan dengan cabang olahraganya. Oke, sebelum masuk ke pemanasan khusus, peregangan statis ini ada banyak penelitian, ada banyak jurnal menyatakan bahwa kurang efektif. Kenapa? Karena kurang efisien di dalam mencegah atau beberapa penelitian mengatakan bahwa itu akan kurang efektif, maksudnya waktu yang digunakan itu terlalu banyak, sementara otot yang diregangkan itu sebenarnya bisa dilakukan di peregangan dinamis. Oke, seperti itu. Kemudian melanjut ke pemanasan khusus atau pemanasan khusus, yaitu yang pertama tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri untuk melakukan peregangan sesuai dengan cabang olahraganya. Misalnya kalau memang cabang olahraganya dominan pada ekstremitas atas, maka peregangannya, pemanasan khususnya ini ya harus dilakukan dengan banyak melakukan gerakan-gerakan pada ekstremitas atas. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya peregangan ini membutuhkan yang banyak beraktivitas pada ekstremitas bawah, maka gerakan-gerakan itu banyak dilakukan pada bagian tubuh ekstremitas bawah. Harapannya dengan gerakan ini atau dengan latihan pemanasan khusus ini nanti akan gerakannya itu hampir sama yang dilakukan ketika pertandingan nanti dilakukan atau latihan inti dilakukan. Nah, yang terakhir adalah peregangan dinamis. Jadi setelah peregangan khusus, kemudian kita lanjut ke peregangan dinamis. Tujuannya apa? Untuk mengkondisikan otot secara fleksibilitas. Waktu yang digunakan berapa menit? Ya, waktu sekitar 5-10 menit. Keuntungannya yaitu meningkatkan ROM, jadi secara progresif. Kemudian tapi kerugiannya adalah dapat menyebabkan cedera dan nyeri jika dilakukan tidak sesuai. Nah, namun pada secara umum sebenarnya waktu dilakukan untuk pemanasan itu sekitar 10-20 menit. Nah, tinggal pembagian waktunya antara 4 komponen ini yang mana. Tinggal kita selaku fisioterapi atau tenaga kesehatan bisa mengatur durasi yang mana sekiranya
ditekankan. Jadi penekanannya waktunya yang pertama itu di mana? Yang jelas keempat elemen ini penting diadakan atau ada dalam setiap melakukan pemanasan. Nah, selain pemanasan itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya cedera olahraga yaitu cooling down atau pendinginan. Nah, banyak yang mengatakan malah pendinginan ini membuang waktu. Namun pada kenyataannya pendinginan maupun pemanasan itu sama pentingnya, meskipun tujuan keduanya itu berbeda. Yang pemanasan tujuannya untuk meningkatkan denyut jantung, kemudian meningkatkan pernapasan. Sementara kalau untuk pendinginan tujuannya itu mempercepat pemulihan. Jadi setelah aktivitas di latihan inti tadi atau setelah pertandingan itu mempercepat pemulihan tenaga. Kemudian yang kedua yaitu mengembalikan tubuh ke kondisi awal. Jadi kondisi sebelum kita latihan. Jadi untuk mempercepat. Kemudian yang terakhir adalah mengatasi nyeri pasca latihan atau yang dikenal dengan DOMS. Nah, DOMS ini kadang banyak dialami oleh atlet-atlet ataupun orang yang melakukan aktivitas olahraga. Nah, DOMS itu adalah delayed onset muscle soreness. Nah, biasanya kalau kita kenal jarang ya, jadi kalau setelah melakukan aktivitas, kemudian esok harinya semuanya badan sakit, itu biasanya dikenal dengan DOMS. Nah, ada dua penyebabnya. Yang pertama itu selama latihan. Jadi ketika latihan yang berat, maka akan terjadi robekan kecil pada serat otot. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya blood pooling atau penumpukan limbah atau asam laktat di pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi pada saat kita melakukan olahraga atau melakukan aktivitas berat, darah ini akan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi akan banyak menyuplai organ tubuh yang sedang melakukan aktivitas. Nah, bersamaan dengan hal ini, maka otot yang sedang berkontraksi ini akan mendorong darah kembali ke jantung yang agar teroksigenasi. Namun apabila berhenti, maka kekuatan otot untuk mendorong darah kembali ke jantung itu juga berhenti. Sehingga apa? Sehingga limbah-limbah dari aktivitas tadi, jadi darah yang yang di dalamnya tidak mengandung oksigen yang harusnya kembali ke jantung itu akan tertahan di pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena bersamaan dengan asam laktat. Nah, penumpukan asam laktat ini yang akan menyebabkan terjadinya DOMS. Nah, olehnya itu kenapa disarankan melakukan pendinginan supaya tumpukan limbah seperti asam laktat contohnya itu bisa kembali ke jantung untuk diproses kembali menjadi energi. Di fisiologi latihan semester sebelumnya kita sudah pernah pelajari terkait dengan bagaimana asam laktat itu bisa berubah menjadi energi kembali dengan cara kembali ke jantung. Oke. Nah, ini sudah kita bahas terkait dengan DOMS. Selanjutnya, bagaimana pendinginan efektif? Terdapat 3 elemen penting yang harus ada di dalamnya. Yang pertama itu gentle exercise, kemudian stretching, sama rebound. Artinya apa? Jadi gentle exercise ini adalah latihan-latihan ringan. Jadi
ketika berhenti berolahraga, maka dilakukan pendinginan dengan apa? Dengan latihan-latihan yang ringan. Misalnya, kalau seseorang itu jogging di lapangan misalnya dia melakukan putaran sebanyak 10 kali, satu kali sesi latihan. Nah, setelah 10 kali tersebut itu jangan langsung berhenti, jangan duduk kemudian pulang. Jangan. Jadi ya lakukan pendinginan. Jadi melakukan latihan-latihan ringan yang sama dengan latihan yang sebelum dilakukan, tapi dengan intensitas ringan. Misalnya mungkin bisa hanya berjalan mengelilingi lapangan 1 kali atau 2 kali untuk mengatur nafas, seperti itu. Kemudian melakukan stretching. Jadi stretching yang ringan, bisa dengan 1 kali 8 hitungan, dengan hampir sama dengan latihan pemanasan tadi, tapi hanya intensitasnya yang sedikit rendah. Kemudian yang ketiga yaitu mengisi bahan bakar. Jadi setelah melakukan aktivitas yang berat, otomatis kebutuhan akan energi atau sumber energi itu akan terkuras habis. Olehnya itu perlu dibantu dengan adanya asupan nutrisi, bisa dengan minuman-minuman berkalori tinggi ataupun dengan buah-buahan yang mudah dicerna oleh tubuh. Sehingga apa? Sehingga akan cepat mengembalikan energi yang hilang. Seperti itu. Nah, pendinginan sendiri ini akan berbeda dengan atlet profesional dengan atlet yang biasa. Jadi atlet orang biasa yang melakukan aktivitas olahraga dengan atlet profesional, tingkat atau lama dari pemanasan sendiri itu akan berbeda. Karena apa? Karena aktivitas atau otot yang digunakan pun juga intensitasnya akan berbeda pula. Nah, pendinginan yang disarankan untuk olahraga profesional itu mungkin sekitar 20-30 menit waktunya, dengan pembagian misalnya latihan ringan itu sekitar 10-15 menit. Jadi menyerupai seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa latihan ini menyerupai jenis latihan atau gerakan yang dilakukan tadi pada saat latihan inti atau saat bertanding. Kemudian mengatur pernapasan untuk membantu mengoksidasi tubuh. Jadi selama latihan ringan itu melakukan pernapasan dalam untuk membantu oksidasi atau mengembalikan denyut pernafasan. Kemudian selanjutnya adalah peregangan, bisa dengan statis atau dengan PNF sekitar 20-30 menit. Kemudian mengkonsumsi penambah energi, cairan atau buah-buahan. Nah, kemudian kalau untuk olahraga yang amatir, latihannya itu bisa sekitar 10-20 menit untuk pendinginan. Misalnya latihan ringan 3-5 menit, kemudian peregangannya itu sekitar 5-20 menit. Jadi tetap mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang mengandung energi supaya bisa mengembalikan energi yang hilang tadi. Oke, nah itu tadi terkait dengan bagaimana pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya bagaimana prinsip dalam penyusunan program latihan yang kita kenal namanya FIT, yaitu ada frekuensi, intensitas, ada waktu, sama tipe. Nah, apa itu? Nah, kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, frekuensi. Jadi frekuensi ini yang kalau berbicara terkait dengan frekuensi, maka hal yang pertama kali harus diingat atau kata kuncinya adalah seberapa sering berlatih. Nah, kalau kita bertanya seberapa sering berlatih, maka akan berbicara terkait dengan frekuensi. Nah, dalam pengaturan
frekuensi ini yang harus perhatikan adalah penambahan beban. Jadi ada prinsip penambahan beban. Artinya ketika latihan pertama kali itu 3 kali seminggu, maka harapannya ke depan itu bisa latihannya 5-6 kali dalam seminggu. Nah, misalnya kalau masih awal, kita bisa melakukan latihan dengan frekuensinya yaitu 3 kali dalam seminggu atau selang-seling dilakukan, intervalnya 1 hari. Jadi 1 hari misalnya Senin latihan, Selasa istirahat, Rabu latihan, Kamis istirahat, Jumat latihan, Sabtu istirahat. Seperti itu. Nah, dengan durasi sekitar 3 menit untuk latihan-latihan kekuatan, pembentukan otot, penambahan berat badan, itu efektif dilakukan. Jadi, harapannya atau misalnya ketika ingin melakukan latihan kekuatan, latihan pembentukan otot, itu frekuensi latihan itu 3 kali per minggu. Oke, kemudian yang kedua itu intensitas. Nah, intensitas ini biasanya dikenal dengan berat ringannya suatu latihan yang biasanya ada rumusnya, yaitu maksimum heart rate atau denyut nadi maksimal, atau bisa juga dengan 1 RM. Jadi repetisi maksimumnya berapa. Nah, intensitas ini berbicara terkait dengan bagaimana penekanan berat program latihan. Jadi bagaimana sasarannya ingin dicapai, berapa intensitasnya dari denyut nadi maksimal. Nah, rumus dari denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi umur. Nah, itulah denyut nadi maksimal untuk yang ingin melakukan latihan-latihan terkait dengan kebugaran. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa berapa intensitas latihan awal yang akan saya lakukan, misalnya 50% atau 60% dari denyut nadi maksimal. Nah, dari misalnya usianya 20 tahun, berarti 220 dikurangi 20 berarti denyut nadi maksimal itu 200. Denyut nadi maksimal itu 200. Nah, kemudian kita mengambil targetnya itu 50 sampai 60 denyut nadi maksimal 50 sampai 60% dari denyut nadi maksimal, maka denyut nadi pada saat kita latihan itu harus diambang 100 sampai 120 denyut nadinya. Maka jangan sampai melewati itu dan jangan sampai di bawah itu untuk tetap menjaga atau sesuai dengan program yang kita rancang awal. Seperti itu. Nah, kemudian waktu. Nah, kata kunci dari waktu ini adalah berapa menit untuk berlatih. Jadi berapa menit yang digunakan untuk 1 kali latihan. Nah, faktor yang mempengaruhi atau harus yang diperhatikan dalam mengatur waktu ini adalah usia, kemudian berat badan, kesehatan lainnya. Jadi kesehatan terkait dengan apakah ada penyakit bawaan atau yang lain, nah itu harus diperhatikan. Sehingga untuk mengatur waktunya sebelumnya perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar. Nah, misalnya kalau kita melakukan latihan kardio, biasanya waktunya itu sekitar 30 menit. Atau sampai bisa ada yang 2 jam, misalnya berolahraga bersepeda. Nah, biasanya kita menggunakan waktu di situ. Kemudian latihan ketahanan, kita biasanya menggunakan waktu 45 sampai 60 menit. Nah, biasanya kita kembali ke latihan kardio. Jadi misalnya kita membutuhkan waktu untuk latihan itu 30 menit, maka yang perlu kita tanda di sini bahwa latihan kardio di sini berarti intensitasnya itu harus latihannya cepat itu 25 menit, kemudian latihan yang intensitasnya sedang itu 25 menit, kemudian latihan yang intensitasnya cepat itu bisa tambah 5 menit supaya peningkatan dalam latihan kardionya lebih bagus.
Nah, sebagai contoh, waktu atau durasi latihan disarankan minimal 8 minggu dengan lama setiap kali latihan itu 30 menit. Jadi kalau misalnya kita ada targetnya dalam latihan itu 2 bulan, nah maka disarankan untuk latihan setiap pertemuan itu 30 menit. Oke, kemudian yang terakhir adalah tipe, atau yang kalau misalnya tipe itu seperti apa, kata kunci yang kalian harus pahami di sini kalau kita berbicara tipe, yaitu jenis latihan yang dilakukan. Jenis latihan yang dilakukan. Nah, jenis latihannya ada latihan kardio, latihan kekuatan bisa dilakukan. Ada kalau kardio itu bisa dengan jogging, renang, bisa jalan, bersepeda dan lain-lain. Kemudian latihan kekuatan bisa menggunakan ada yang menggunakan beban atau menggunakan alat, ada yang menggunakan berat badan sendiri seperti squat, ada push up seperti itu. Nah, setiap penyusunan program latihan itu perlu kita pahami, atau konsep dasar dari program latihan itu harus tahu sasarannya apa, apakah untuk kebugaran, apakah untuk penurunan berat badan, penambahan berat badan, atau untuk pembentukan otot. Nah, itu harus tahu takaran-takarannya bagaimana, kemudian sasarannya apa, itu yang harus dipahami.